Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya sendiri berharap rekan semuanya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini walaupun kita masih belajar dalam kondisi COVID-19 ya. Jadi kita masih belajar secara virtual ya. Mudah-mudahan rekan semuanya tidak bosan ataupun merasa malas untuk belajar dengan kondisi seperti ini ya. Secara pribadi saya tentu berharap kelas kita face to face, tapi apa daya kondisi mungkin tidak memungkinkan kita untuk melakukan seperti itu. Hari ini kita masuk kepada meeting kedua. Pada meeting kedua ini kita akan belajar tentang mass media communication ya. Baik, kita masuk kepada topiknya. Apa itu mass media communication? Jadi mass media communication itu teknologi use ya, teknologi use as channels for a small group of people to communicate with a larger number of people. Ya, jadi ada beberapa teori ya yang membahas apa itu media komunikasi media massa. Kita bahas satu-satu ya. Kalau kita lihat dari arti ini, jadi media massa ini atau komunikasi media massa ini adalah teknologi-teknologi ya yang digunakan sebagai channel, alat ya, alat untuk menyampaikan informasi for a small group of people. Jadi dari sekelompok orang. Jadi teknologi yang dibuat oleh sekelompok orang berarti ya, menggunakan cara ataupun metode tertentu to communicate, untuk menginformasikan, untuk menyampaikan informasi with a larger number of people, kepada jumlah audiens yang banyak ya. Kira-kira seperti itulah artinya. Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Jadi apa itu sebut dia dengan teknologis ya. Jadi pada definisi tadi kita melihat kata teknologis. Teknologis itu artinya teknologi ya. Alat-alat yang kita gunakan ataupun ciptaan-ciptaan ataupun benda-benda ya yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Kalau dulu kita mengenal istilah tradisional teknologi and modern technology. Kalau kita dulu dalam komunikasi media massa, dulunya kita masih menggunakan yang namanya kertas-kertas ataupun selebaran ya. Dulunya itu. Jadi tulislah sebuah informasi dalam sebuah kertas, nanti dia tempel ya. Itu sebelum proses pengenalan koran ya. Jadi tulislah informasi itu menggunakan arang kadang-kadang ya. Jadi tulis informasi di sebuah kertas ataupun benda-benda yang bisa ditulis, nanti disampaikan atau dipajang gitu ya, kira seperti itulah ya. Seiring dengan waktu masuklah ke tahapan yang namanya koran ya. Jadi karena susahnya informasi itu dibaca, karena tidak adanya benda-benda yang bisa ditulis, maka orang mulai pindah kepada koran. Koran itu dibuat menggunakan mesin seperti itu. Di koran-koran mulailah dibuat ya dengan menggunakan kertas yang bagus ya. Jadi orang bisa membaca, ada gambar di sana, ada tulisan di sana gitu ya. Kalau dulu tuh hanya selebaran saja, tidak jelas gitu ya. Susunannya tidak bagus. Kalau pada koran sudah mulai bagus semuanya. Ada desain yang baik, ada layout yang bagus gitu ya. Setelah itu pindah lagi ke masa-masa selanjutnya, seperti misalnya ada majalah ya, ada buletin. Setelah itu ada radio dia.
ada televisi, sekarang masuk kepada internet ya, sosial media. Itulah tahapan-tahapannya. Jadi seiring waktu, perkembangan teknologi atau alat bantu itu juga merubah cara penyampaian informasi ya, mulai dari tertulis. Nah, sekarang sudah tidak tertulis lagi, semuanya sudah serba online dia. Nah, kalau dulu misalnya apa informasi itu hanya sekelompok orang tahu, sekarang sedikit saja informasi seluruh dunia orang tahu. Bahkan ada yang dikenal kata viral ya. Nah, viral itu seluruh orang bisa tahu ya, trending topik dia. Nah, itulah kekuatan dari teknologi. Jadi kalau kita ingin ahli pada komunikasi media massa, maka kita seorang jurnalis harus pandai atau memahami bagaimana cara mengoperasikan teknologi ya. Tidak ada lagi zamannya seorang jurnalis itu tidak pandai menggunakan komputer ya, apakah itu laptop kah atau notebook kan namanya. Tidak ada juga lagi orang yang mengupahkan tulisan ya. Harus pandai kita itu menggunakan Microsoft Office atau Corel Draw namanya, desain gitu ya, edit Photoshop. Alat bantu seperti itu harus bisa kita gunakan, karena itulah yang menopang dari karir kita nanti sebagai seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis harus aware, harus sadar dengan perkembangan teknologi. Karena kalau tidak aware dengan teknologi maka akan ditinggalkan. Sebagai contoh misalnya handphone Nokia ya. Nah, dulu Nokia begitu boomingnya, semua orang bangga menggunakan Nokia gitu ya. Nah, akibatnya sekarang apa? Karena Nokia tidak mau dia update diri, akibatnya ditinggalkan oleh banyak pelanggannya. Sekarang ini orang sudah memilih Samsung, ada Oppo, ada Apple. Jadi update itu penting. Ya, kita tidak bisa mempertahankan diri kita walaupun kita itu memang bagus, tapi kalau dia statis saja, tidak dinamis, maka teknologi itu akan mengalahkan kita nanti. Mungkin bisa saja nanti kita dikalahkan oleh teknologi itu. Misalnya seperti kita menggunakan WhatsApp, kalau kita malas menulis, kita cukup meninggalkan record dengan merekam, semuanya sudah bisa. Bisa juga dengan Google Voice. Nah, kita sudah bisa mencari langsung ya, dengan suara kita sudah tahu. Mesin pencari itu tahu dengan apa yang kita inginkan. Betapa canggihnya teknologi sekarang ini ya. Semuanya sudah begitu cepat. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube bahkan ya. Ada Go Live, Facebook Live. Semuanya itu membuat kita harus aware atau cepat tanggap terhadap teknologi. Selanjutnya ada channels. Channels ini cara penyampaiannya. Sebagai cara penyampaian itu bisa saja dia printed kah, cetak kah, atau dia non printed kah, tidak dicetak. Itulah cara penyampaiannya. Kalau media cetak dia harus ada cetaknya koran seperti majalah gitu ya, ada buletin, ada papan pengumuman ya. Jadi pengumuman itu kita cetak, itulah namanya printed media. Semuanya itu bisa dipakai ya. Nah, kalau non printed ya semua informasi itu serba online. Nah, gitu ya, tidak perlu cetak, semuanya online ya. Semua orang bisa akses di mana saja gitu ya. Itu namanya channels. Saluran penyampaiannya itu seperti apa? Nah, jadi ada dua, pertama cetak ditulis ya, ataupun nanti non printed, tidak ditulis ya. Oke, saya coba langsung online seperti itu. Selanjutnya ada small group. Jadi di dalam proses komunikasi media massa ini ada small group. Ada kelompok kecil. Ini nanti kalau misalnya rekan-rekan bekerja dalam sebuah dunia pertelevisian ataupun radio, nanti kita akan punya divisi-divisi ya. Ada divisi penyiaran, ada divisi naskah kan nanti gitu ya. Ada divisi hukum. Divisi-divisi inilah yang nanti akan bekerjasama untuk menghasilkan sebuah berita yang baik ya. Nah, jadi small group itu terdiri dari, tentu saja ada nanti ketuanya atau koordinatornya, terdiri dari beberapa orang yang ahli untuk itu ya. Nah, jadi kita akan bekerja sama di sana bagaimana menciptakan sebuah
komunikasi yang baik, suatu informasi yang langsung mengena kepada audiens kita. Sama seperti tim-tim kreatif pada TV itu ya. Bagaimana sih cara membuat, apalagi ide kita untuk besok gitu ya, apa yang harus bisa membuat rating TV kita itu naik. Itulah misalnya seperti katakan cinta gitu ya, jangan putus gitu ya, banyak lah, atau prank-prank seperti itu. Itulah dari ide-ide dari kreativitas small group tadi. Jadi small group ini memang memiliki tugas yang memang sangat cepat sekali. Mereka memiliki tim-tim yang tangguh yang bisa bekerja dalam waktu cepat dan menghasilkan kreativitas yang sungguh sangat brilian. Seperti itulah kira-kira. Jadi mereka mampu bekerja under pressure ya, di bawah tekanan. Sebenarnya seperti itulah. To communicate ya. Seperti tadi, tujuannya apa? To communicate. Jadi untuk disampaikan. Jadi komunikasi itu disampaikan dia. Berita itu disampaikan, bukan untuk diri sendiri ya. Kalau misalnya rekan semuanya masih mengenal yang namanya ada diary gitu ya. Diary itu kan informasi yang kita tulis untuk diri kita sendiri ya. Mungkin hari ini kita lagi ceri-cerianya gitu ya, atau mungkin sedih-sedih juga. Kita tulis di sebuah buku kah, tentang perasaan kita hari ini. Besok kita baca lagi, atau 3 hari lagi kita baca lagi. Jadi itu hanya untuk konsumsi pribadi saja. Ada juga misalnya seperti YouTube. Jadi ada YouTube juga, itu hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya dibuatnya unlisted gitu ya. Hanya pada orang-orang tertentu lah, ataupun untuk dirinya lah yang bisa dia melihat apa kegiatan yang ingin dia sampaikan. Gitu ya. Jadi berita itu sebaiknya to communicate. Kalau kita sebagai seorang jurnalis, berita itu fungsinya to communicate, untuk mengkomunikasikan apa informasi yang ada pada diri kita kepada orang lain ya. Jadi untuk mengkomunikasikan itu nanti akan banyak pula fungsinya. Bisa saja membujuk gitu ya, atau merayu, atau mempengaruhi, atau meminta argumen gitu ya, atau memberikan opini kan nanti. Intinya ada begitu banyak, tapi inti yang jelas itu adalah harus kita komunikasikan ya. Kepada siapa kita komunikasikan? Larger number of people. Artinya apa? Kepada kelompok masyarakat yang luas. Jadi berita-berita itu dampaknya itu adalah kepada larger number of people. Ada begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat. Mungkin misalnya kalangan menengah kah, kalangan bawah kah, kalangan orang kaya kah, terpelajar kah, orang-orang borju kah, apakah kalangan nelayan kah. Jadi begitu banyak larger number of people gitu ya. Jadi ketika berita itu ditampilkan, efeknya itu seharusnya kepada larger number of people. Jadi begitu banyak beragamnya kelompok masyarakat. Misalnya seperti kasus Ahok ya, sedikit saja viral di YouTube. Itu semua kelompok masyarakat bereaksi ya, atau reaktif terhadap pemberitaan itu ya. Walaupun dikonfirmasi sendiri oleh Ahok, tapi tetap saja semua pihak atau kelompok masyarakat bereaksi atas itu, mulai dari oleh ulama, politisi, akademisi, orang sekolahan gitu ya, para akademik, profesor, semuanya terlibat atas apa yang disampaikan Ahok, walaupun hanya satu kata itu yang bermasalah ya. Tapi itulah efeknya dari sebuah berita itu. Jadi itu mempengaruhi jumlah besar dari masyarakat kita ya. Selanjutnya ada lagi teori media massa ini. Teorinya seperti yang bisa kita lihat pada slide kita, yaitu transport, forms of mass communication, dissemination of message widely, rapidly, continuously,
to large and diverse audiences in attempt to influence them in some ways. Kalau kita melihat dari definisi ini, ada beberapa kata yang bisa kita lihat ya. Nah, kalau kita terjemahkan apa maksud dari definisi ini, nah, definisi ini artinya transport, mengirimkan atau menyampaikan beberapa bentuk komunikasi media massa. Dissemination, disampaikan atau disebarkan oleh sebuah pesan widely. Jadi pesan itu disampaikan widely, secara luas. Rapidly, secara cepat, ya. And continuously, ya, berkelanjutan gitu ya. To large and diverse audiences. Pesan tadi itu ditujukan kepada audiens dengan kelompok yang lebih besar. Diverse, beragam dia. Apa tujuannya? To influence, untuk mempengaruhi audiens kita itu in some ways, dalam beberapa hal. Apa yang dipengaruhi? Banyak sekali nanti ya. Kita bahas satu. Transport. Jadi komunikasi media massa itu intinya adalah transport, menyampaikan, memberikan informasi, sama seperti tadi ya. Jadi komunikasi itu disampaikan, disiarkan kalau di istilah di berita ya. Diberitakan, disiarkan, disuguhkan gitu ya. Mass communication. Jadi disampaikan melalui apa? Mass communication. Jadi komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa? Nanti kita akan masuk ke sana. Itu ada seperti printed dan non-printed media seperti tadi. Ada TV gitu ya, ada koran sebagainya. Itulah bentuk-bentuk dari komunikasi massa tadi. Jadi berita itu disampaikan melalui komunikasi massa. Bagaimana caranya? Dissemination, disebarkan. Ya. Disebarkan itu semua orang bisa melihat ya. Kalau kita bicara dissemination, artinya semua orang bisa mengakses. Jadi tidak tutup ya. Misalnya kalau kita pada YouTube, itu ada bagiannya pada akhir dari kita ingin publish itu ada private, gitu, atau unlisted ya, ada publish. Kalau kita membuat unlisted, berarti video kita itu hanya untuk orang tertentu. Tapi kalau kita buat public, semua orang bisa melihat ya. Semua orang bisa akses. Gitu juga ya. Jadi yang disebarkan itu adalah pesan. Pesannya ya, intinya apa? Kira seperti itulah. Selanjutnya, pesan tadi itu widely, disebarkan secara luas. Ke mana saja. Tidak hanya di daerah kita. Tidak hanya di provinsi kita. Bahkan di negara, sampai misalnya ke luar negeri gitu ya. Misalnya ada dulu seperti anak-anak yang bisa pengobatan alternatif itu ya. Seluruh orang, seluruh provinsi itu ramai datang ke tempatnya gitu ya, untuk berobat, gitu ya. Padahal beritanya hanya viral pada satu tempat, tapi karena orang ramai datang, beritanya dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh orang di provinsi, bahkan ada yang luar negeri, itu datang untuk membuktikan kehebatan dari anak itu ya, yang pengobatan alternatif, gitu ya. Jadi sebarkan secara luas, rapidly, secara cepat, dalam hanya hitungan menit atau bahkan detik, berita itu sudah sampai di seluruh dunia. Seperti apa misalnya pemilu atau pilkada ya. Pilkada belum lagi selesai dihitung, tapi orang sudah bisa memperhitungkan hasilnya. Gitu ya. Sudah tahu siapa pemenangnya. Jadi dengan cepat. Misalnya seperti berita-berita online ya, atau yang langsung seperti itu, atau go live kah, atau Facebook live kah. Jadi kita rekam,
Nanti masuk media sosial, langsung seluruh dunia itu bisa melihat ya. Misalnya ada polisi yang membantu masyarakat gitu ya, atau orang yang membantu, misalnya orang terjatuh itu langsung viral. Nah gitu ya. Kenapa? Karena berita itu rapid, cepat disampaikan ya, karena begitulah mudah akses berita sekarang ya. Tidak seperti dulu menggunakan koran. Kalau koran sekarang masih lumayan terhitung cepat, itu setiap hari ada yang baru. Tapi kalau dulunya itu sungguh susah sekali, karena itu bisa saja per 3 hari bahkan minggu ya, karena material yang terbatas. Kalau sekarang material sungguh banyak sekali dan pekerjaannya juga banyak, sehingga berita itu bisa diterbitkan setiap hari ya. Tapi kalau langsung itu lebih banyak lagi, karena ada begitu banyak kontributor yang berlomba ya untuk memberitakan sebuah berita gitu. Selanjutnya ada kata continuously. Continuously itu artinya berkelanjutan. Sama lah seperti buzzer itu ya. Jadi informasi ini ditambah lagi dengan ini gitu ya. Disupport lagi dengan ini gitu ya. Jadi tiap bentar berita itu selalu mengunggulkan suatu pasangan atau suatu sosok atau tokoh ya. Nah, terus maju atau terus bergulir di Belanda kita. Sekiranya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita membahas tentang large and diverse audiences. Jadi komunikasi media massa itu dia menjangkau audiens yang luas. Jadi audiens itu tidak terbatas kepada tempat, ruang, dan waktu ya. Jadi semua orang, kalau kita bicara tempat, jadi semua tempat itu bisa mengakses, apakah daerahnya sendiri, provinsinya sendiri, negaranya sendiri, bahkan luar dari negaranya itu bisa mengakses berita tersebut. Nah gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu tempat saja, semua orang bisa dia membaca ataupun melihat berita tersebut. Diverse artinya beragam. Artinya apa? Tidak hanya pada kalangan tertentu, pada umur tertentu, tapi pada semua level umur ya. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang tuh berita banyak TikTok ya. Jadi anak-anak sudah main TikTok, orang tua sudah main TikTok, laki-laki main TikTok, perempuan main TikTok. Nah, gitu. Jadi semua itu merambah dia kepada seluruh kalangan dari audiens kita ya. Nah, jadi tidak tahu lagi kita mana yang berita untuk siapa, kurang jelas ya. Itulah kelemahan dari sebuah berita itu. Kadang-kadang walaupun kita sudah setting itu berita pada kalangan, tetapi tetap saja berita kita itu akan merambah kepada berbagai kalangan umur ya. Selanjutnya, to influence audiences in some way. Jadi tujuan dari komunikasi media massa itu jelas sekali adalah to influence ya, untuk mempengaruhi audiens kita itu in some ways dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberikan opini, pendapat, contoh gitu ya, atau memberikan ide-ide. Nah, seringkali ketika kita melihat sebuah berita yang terbaru sekarang ini kan undang-undang Cipta Kerja ya. Nah, kita begitu melihatnya di televisi tampil ya, bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat yang melawan bergerak menuju kantor DPR atau DPRD gitu ya. Masyarakat dihadang oleh kepolisian, ada juga anak-anak SMK yang terlibat gitu ya. Begitu banyaknya himbauan-himbauan di Facebook gitu ya, salah satu media sosial itu yang bertebaran. Kadang-kadang itu tidak jelas sebenarnya apakah mereka itu sudah baca apa tidak, kita atau belum ya. Kadang-kadang karena isu tertentu belum jelas, belum baca, kadang-kadang kita terlalu reaktif gitu ya. Itu karena kita terlalu banyak langsung menyerap atau langsung bergerak atas informasi yang belum kita pahami. Seringkali ketika ditanya orang-orang yang bergerak seperti itu, ketika ditanya apa topik permasalahannya, kadang-kadang mereka menjawab saya disuruh oleh sini. Kadang-kadang mereka tidak tahu juga kenapa mereka datang ya. Itulah kelemahannya. Walaupun memang kalau kita bergerak atas pengetahuan kita, informasi yang kita
pahami dan kita tahu tentang itu, tidak ada masalah itu. Tapi kadang-kadang seringkali orang-orang yang datang itu tidak tahu kenapa mereka pergi atau kenapa mereka bergerak atas kegiatan seperti itu. Jadi itulah media massa atau televisi. Mari kita lihat sekarang, begitu mudahnya orang terprovokasi untuk melakukan sesuatu karena semua itu nampak bagi mereka, tergerak hati mereka ya untuk bergerak melakukan suatu kegiatan ya. Oke, kita membahas pada platform dari media massa. Jadi untuk platform media massa ini ada 5 sekarang ya. Yang pertama itu ada newspaper, sampai sekarang koran masih berjaya ya, maksudnya masih belum ditinggalkan oleh para customer atau pelanggannya. Ada koran lokal, ada koran-koran dari nasional juga ya. Jadi koran-koran ini membuatlah berita-berita yang gabungan ya. Kalau koran-koran lokal lebih banyak lokalnya, ada juga koran khusus kriminal, ada juga yang umum, ada yang kan campur. Gitulah kira-kira sekarang koran. Ada juga yang level seperti kalau kita di Sumatera Barat atau Padang, kita punya newspaper yang lokal seperti Haluan, Padang Express, Pos Metro gitu ya. Tapi kalau yang nasionalnya kita punya Media Indonesia, Kompas gitu ya. Kira-kira situlah levelnya. Dan setiap koran itu memiliki pasar tertentu ataupun pembaca dari golongan tertentu ya. Selanjutnya majalah. Majalah ini pernah booming dulu ya. Bahkan sampai sekarang itu masih booming, tapi tidak se-booming yang dulu ya majalah-majalah. Misalnya seperti Femina gitu ya, ada majalah Trubus gitu ya. Jadi majalah-majalah ini kan tampilnya kadang-kadang per bulan gitu ya. Mereka memang memberikan berita-berita yang cukup berbeda, yang cukup menarik, disertai dengan gambar-gambar yang berwarna dan ukuran kertas yang bagus, itu kertas yang bagus ya. Nah, jadi majalah ini juga memberikan suatu informasi yang terbitnya walaupun memang 1 bulan ya, karena per 3 bulan tergantung dari redaksi mereka atau publikasi mereka. Jadi hampir sama saja, semua informasi ada di sana. Biasanya mereka memiliki ciri-ciri khas tertentu ya. Jadi misalnya seperti majalah Femina gitu ya, atau misalnya tentang teknologi ada juga, khusus tentang teknologi saja. Kalau Femina khusus pada perempuan saja gitu ya. Kalau majalah Turbus khusus kepada tumbuhan, gitu ya. Jadi mereka memiliki ciri khusus seperti itu. Selanjutnya kita punya televisi. Televisi sekarang sudah begitu marak juga ya. Jadi sekarang televisi sudah merambah juga kepada Facebook. Mereka sudah live juga di kadang-kadang di Facebook atau media sosial ya. Televisi itu tidak hanya kita tonton langsung ya. Kalau dulu televisi itu siaran kita tonton TV, sekarang ada juga beberapa programnya itu bisa kita lihat pada Facebook ya. Televisi sekarang itu sudah jauh berkembang juga. Mereka menyesuaikan keinginan audiens mereka dengan program-program yang mereka tayangkan ya. Kalau rekan-rekan masih teringat dengan di NTV itu lebih banyak India-Indianya ya. Kalau di Indonesia lebih banyak dangdut-dangdutnya gitu ya. Kalau Metro TV dan TV One itu lebih banyak kepada berita-berita gitu ya. Jadi mereka punya ciri khas gitu lah ya, terhadap apa yang diinginkan oleh dari pemirsanya atau audiensnya gitu. Selanjutnya kita punya radio. Radio ini sekarang kalau dibilang tidak berkembang, mereka berkembang juga, tapi sekarang sudah banyak yang enggak susah ya karena perkembangan zaman lah ya. Tapi fans-fans mereka itu masih banyak. Kalau kita buka channel radio itu masih salurannya itu masih rame. Mereka selalu update dengan informasi gitu ya.
mereka memberikan tampilan suara-suara penyiar yang bagus gitu ya, program-program yang lebih menarik ya, sehingga banyak juga orang yang mendengarkan radio seperti itu ya. Walaupun sekarang orang lebih suka visual apa yang nampak, tapi bagi para penggemarnya atau audiensnya, mendengarkan suara dari pembawa acaranya atau hostnya kah atau penyiarnya kah, itu seolah-olah membuat mereka senang untuk mendengarkan ya, kembali kepada masa-masa mereka sendiri. Selanjutnya ada yang namanya internet. Sekarang inilah yang menjadi raja dari mass media ya. Apapun sekarang begitu mudahnya diupload ke internet ya. Orang sudah mulai live, membuat berita secara live ya, langsung dikritik, diberikan informasi. Kalau di YouTube ada Go Live ya, kalau di Facebook ada Facebook Live ya. Jadi semuanya itu langsung live, nampak ya, langsung bisa diupdate dalam hitungan detik atau menit seperti itu ya. Jadi semuanya akurat, sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi seringkali inilah kadang-kadang kita karena langsung, karena relawan-relawan juga atau kontributor yang mungkin masih banyak belajar tentang jurnalis. Inilah kadang-kadang yang kontributor ini belum paham terlalu dengan aturan-aturan media massa ya. Itulah kelemahannya membuat berita secara langsung dengan menggunakan internet ya. Karena kan kita punya lembaga penyiaran ya, yang diatur oleh undang-undang bagaimana etika membuat sebuah berita, bagaimana etika menyampaikan berita. Nah, sekarang ini karena begitu banyaknya program-program atau software ataupun media sosial yang diterbitkan secara langsung, sehingga ada banyak sekali undang-undang yang dilanggar ya. Tapi seiring waktu mudah-mudahan hal ini bisa diatasi. Tujuan dari media massa itu, kalau kita ingin membahas, jelas saja yang pertama itu adalah inform of people. Jadi menginformasikan kepada orang bahwasanya tentang berita ya. Jadi berita itu dibuat dengan harapan orang bisa tahu terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini, baik di daerahnya, di provinsinya, negaranya, ataupun di luar negeri ya. Jadi apa perkembangan yang sedang terjadi, itu diharapkan para audiens ataupun viewernya paham terhadap apa yang terjadi gitu ya. Selanjutnya provide pleasure and entertainment. Jadi media massa itu tujuannya sekarang juga menyediakan pleasure ya, hal-hal hiburan dan entertainment ya, hiburan dan kesenangan. Jadi ada begitu banyak program-program yang entertainment seperti ini. Kalau dulu ada Inbox ya, kalau di Indosiar sekarang ada dangdutan gitu ya. Jadi ada program-program misalnya seperti konser kah gitu ya, atau hiburan misalnya Putri Indonesia gitu ya. Jadi ada banyak hiburan yang dicoba ditampilkan oleh media massa itu, baik secara live ataupun record ya. Misalnya ada mancing mania gitu ya, ataupun program-program makanan ya, chef, atau lomba masak seperti itu. Selanjutnya ada juga tujuan dari media massa itu adalah build public opinion. Jadi sebuah berita itu dibuat dengan harapan opini publik ini terbentuk. Jadi dibuatlah berita seolah inilah yang benarnya ya gitu ya. Inilah yang betulnya. Itu terus dibuat secara berkelanjutan, ditambah dengan bukti-bukti gitu ya, seolah inilah yang betul. Nah, nanti dikontra pula oleh pihak lain, diberikan pula argumen, diberikanlah bukti. Inilah yang sekarang ini terjadi ya. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semuanya punya bukti yang seolah akurat untuk itu. Kita lah yang harus pandai
membacanya mana yang sebenarnya terbaik untuk kita lihat ataupun kita konsumsi untuk diri kita sendiri ataupun sebagai kalangan masyarakat. Kenapa? Karena mereka tujuan dari tujuannya itu adalah membentuk opini, membentuk anggapan. Seolah-olah itu salah ya, padahal belum tentu juga salah. Seolah yang dilakukan itu adalah betul, padahal tentu belum juga betul ya. Jadi sengaja diberikan berita-berita ataupun alasan-alasan untuk opini supaya orang bisa terbangun image ya itu ya. Selanjutnya tujuan media massa itu adalah establish social contact and linkage. Jadi membentuk suatu hubungan sosial. Jadi ketika misalnya kita contoh misalnya ada kasus Habib Rizik ya. Jadi ketika Habib Rizik itu dihina-hina gitu ya, atau diberikan informasi yang salah, maka seluruh umat agama Islam itu bergerak ya, merasa satu ya, bersatu untuk di Monas untuk sepakat untuk membela Habib Rizik ya. Bahwasanya ini adalah ulama kita yang perlu kita jaga ya. Jadi seluruh umat Islam walaupun mereka mungkin tidak tahu satu sama lain, tapi karena itu adalah hubungan yang jelas, jadi satu agama, mereka memiliki hubungan sosial ya. Dan linkage artinya terhubung langsung ya, terkoneksi langsung. Begitu banyaknya orang-orang yang memberikan bantuan, ada yang memberikan makanan gratis, ada yang memberikan jasa transportasi gratis gitu ya, ada yang memberikan tempat pelayanan gratis, semuanya itu linkage, ada hubungannya. Jadi dengan adanya berita itu disampaikan hubungan sosial antar viewers, antar audiens itu langsung mereka menyatu ya, walaupun mereka itu mungkin tidak tahu antara satu dengan yang lainnya, tapi dengan ada satu masalah mereka bisa berhubungan kuat untuk itu. Selanjutnya persuade. Persuade itu apa? Membujuk, merayu ya. Begitu banyaknya iklan-iklan yang muncul ya. Misalnya kalau di hari raya ada begitu banyak iklan-iklan, misalnya iklan baju, iklan sirup gitu ya. Tujuannya apa? Supaya membeli produk-produk tertentu ya. Itu hal yang biasa, itu wajar. Memang itu tujuannya supaya merayu ya. Misalnya ada di Instagram gitu ya. Kalau Instagram kita sudah jutaan, 16 juta, 15 juta, nanti orang-orang akan berlomba untuk memasang iklan di Instagram kita. Tujuannya apa? Supaya para followers itu bisa membeli produk mereka ya. Tujuannya itu persuade ya, membujuk, merayu gitu ya. Selanjutnya adalah help in facing disaster and calamity. Jadi kalau kita melihat misalnya ada gempa gitu ya, ada natural disaster, kejadian alam, itu berita-berita itu sungguh membantu kita. Misalnya kejadian-kejadian tsunami di Aceh ataupun gempa bumi di Padang dulu ya 2009 gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu, atau gempa tsunami di Jepang gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu kita perkembangannya ya, bagaimana kondisi alam atau banjir pada satu daerah gitu ya. Jadi pemerintah itu langsung tahu daerah mana saja yang terkena dampak gitu ya, seperti COVID sekarang. Pemerintah bisa melacak ya daerah mana saja yang tinggi perkembangan COVID-nya gitu ya. Jadi dengan adanya media informasi dari seperti platform tadi, itu membantu penanganan dari bencana alam itu bisa terbantu dengan cepat. Selanjutnya tujuan media massa itu adalah circulate government policy. Jadi TV juga membantu pemerintah untuk menyampaikan beberapa aturan-aturan. Misalnya seperti penggunaan helm, kalau sekarang itu kan penggunaan masker ya. Jadi para pemerintah kita menyampaikan informasi melalui televisi, melalui radio gitu ya, ataupun koran sebagainya, kita wajib menggunakan masker karena kita masih dalam kondisi pandemi atau COVID-19. Jadi informasi itu disampaikan dengan harapan
masyarakat bisa memahami ya. Yang paling sekarang itu kan booming adalah kalau nggak pakai masker itu kena denda ya, bisa kurungan 2 hari, ataupun misal denda 250.000, ataupun kerja sosial ya, kita seperti itulah. Jadi dengan adanya pemberitahuan itu secara langsung itu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya, highlight diplomatic rule. Ini menyampaikan atau menayangkan hubungan-hubungan diplomatis. Seringkali kerjasama itu ditampilkan pada Australia kah, Cina kah, Tiongkok kah, gitu ya. Jadi kerjasama itu ditampilkan dengan harapan bahwasanya membentuk image bahwasanya kondisi kita sekarang itu kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja sama juga dengan orang lain untuk mengatasi masalah tertentu gitu ya, seperti lowongan pekerjaan gitu ya, tentang kesejahteraan masyarakat atau pembangunan perekonomian. Gitu dengan adanya kerjasama dari berbagai negara, supaya suatu negara itu bisa maju ya, misalnya seperti dulu Raja Arab datang ke Padang gitu ya, atau ke Sumatera Barat, itu mereka raja itu memberikan investasi ya, jumlah uang yang begitu banyak ya, dengan harapan daerah kita ini bisa maju dengan baik. Selanjutnya, disseminate health and education program, jadi menyebarkan informasi tentang kesehatan. Nah, ini seperti tadi ya, jadi berita-berita itu juga menginformasikan ya tentang kesehatan, pendidikan, program pendidikan seperti TVRI yang selalu menyebarkan informasi tentang program-program pendidikan pada anak-anak SD, SMP, SMA seperti itu ya. Itu penting sekali. Dan juga kesehatan, jadi program TV itu juga bagaimana cara hidup sehat, ada dokter-dokter gitu ya yang selalu memberikan kita informasi apa makanan yang sehat, bagaimana cara penanggulangan penyakit gitu ya. Jadi itulah beberapa program dari televisi juga ataupun media massa lainnya. Dan yang terakhir itu adalah mempromosikan political ideologis. Misalnya ketika saudara kita sama muslim itu dibantai oleh umat lain gitu ya, kita merasa ikut tergerak hati kita untuk membantu. Misalnya ketika ada misalnya Palestina yang lagi bermasalah dengan Israel, kita membantu baik dari segi tenaga, ada juga sumbangan gitu ya, dengan harapan bahwasanya kita jelas mendukung. Kita tidak mau adanya kejahatan itu hadir di muka bumi ya. Kita selalu sesuai dengan aturan negara kita itu ya. Jadi ideologi kita itu harus jelas ya, nyata bahwasanya semua itu sesuai dengan pengamalan Pancasila kita ya. Oke, ya kira-kira itulah beberapa topik kita kali ini tentang media massa. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa paham terhadap apa yang disampaikan. Terima kasih.